أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin rahimahumullah, mengawali kajian kita di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah karena dengan ridhonya kita bisa bersama-sama berkumpul bersilaturahim untuk memperdalam nilai-nilai ajaran Islam. Tapi pada malam hari nanti mungkin tidak begitu banyak yang kita bahas. Mudah-mudahan singkat-singkat sekalipun punya makna buat kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah manusia yang telah dipilih oleh Allah dengan karakter yang agung, akhlak yang mulia. Sampai di dalam Al-Quran disebutkan dengan ungkapan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau Muhammad adalah orang yang berakhlak yang sangat agung, sangat mulia. Maka kita senantiasa menyampaikan sholawat dan salam atasnya. Baik, ini saya akan menyampaikan satu hal terkait dengan kematian itu. Sudah banyak itu karena alasan apa yang menjadi dasar kerusuhan lain karena COVID-19 atau apalah pokoknya tentang kematian ya. Tapi ada satu hal yang sangat-sangat menggelitik bagi kita karena ada jamaah yang bertanya gini, Ustaz, itu kalau ada orang meninggal kok dadak di gawani pisang anak itu, kemudian juga dibawakan beras diwarnai kuning itu dan kunir itu, kemudian dikasih uang receh itu, kemudian nanti disebar di jalan. Ya, itu tradisi yang sebenarnya itu merupakan pelajaran untuk ditelaah lebih jauh. Ya. Jadi kalau hanya sekadar kita saja tidak kita pahami lebih jauh, ya itu apa itu? Seperti kemarin kita sampaikan ada sikap masyarakat kita ketika ada wabah ini supaya ditanggulangi dengan masak sayur roden itu. Ya. Kemarin sudah saya jelaskan ini, saya beri penjelasan tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud itu. Tidak sekedar masak sayur roden nanti jadi obat, tidak. Tapi masing-masing bahan itu kemudian dipahami punya makna apa, ya orang membuat pemahaman yang masing-masing. Tapi kalau kita rujuk terhadap kesehatan, ternyata sebenarnya kandungannya bagus untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat supaya imunnya itu bagus. Ya, tidak setiap hari makan yang serba instan saja. Setiap hari yang dimakan hanya super mie atau apa, pokoknya ya mie instan itu tidak. Tapi supaya makan yang punya kandungan gizi berimbang. Sayur ada buah macam-macam. Maka nanti akhirnya imunitas tubuhnya insya Allah baik. Nah inilah yang jadi kalau ada orang meninggal sampai dibawakan pohon pisang, kemudian dibawakan. Itu kalau kita perhatikan sabda Rasulullah SAW kan, idza mata insan in qata amaluhu illa min thalathin, shadaqah
Jadi apabila manusia itu meninggal, manusia akan meninggal, maka akan putus semua amalannya. Yang dulu bisa dikerjakan itu putus, sudah nggak bisa. Yang belum bisa sholat sudah tidak bisa lagi sholat. Yang tadinya bisa rajin baca Quran sudah tidak bisa baca Quran lagi. Yang tadinya bisa mempelajari tentang pelajaran agama sebenarnya, yang tadinya bisa bersilaturahim ke saudara-saudara sudah nggak bisa. Ilan talatin, kecuali 3 hal yang masih bisa menjadi sarana untuk bisa komunikasi. Apa itu? Sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah dia lain mengalir. Terus yang kedua, awal ilmu yuntafahu bih, atau ilmu yang bermanfaat. Awaladin sholihin yang daulah, atau anak yang soleh yang mau mendoakan kepada orang tua. Nah, saya akan sebutkan yang satu tadi, sedekah jariyah. Jadi kalau orang meninggal itu kan akan diikuti 3 perkara. Satu hartanya, kemudian 2 keluarganya, 3 amalnya. Sampai 5 barok. Ya, sampai 5 barok diikuti itu harta, keluarga, amal. Harta, misalnya punya mobil yang bagus, ikut harta. Ya. Tapi nggak mungkin nanti mobil akan ikut di tangan sebelah. Kemudian keluarga, meskipun istrinya cantik jelita, kalau yang meninggal suaminya, atau yang meninggal istrinya karena istrinya cantik jelita, suaminya ingin menamai misalnya gitu, enggak mungkin, pasti. Tapi aman. Maka kenapa kok digawani itu pohon pisang? Sebenarnya itu kan dalam rangka mengingatkan bahwa kamu ketika hidup di dunia ini, kalau kita perhatikan firman Allah di dalam surah Al-Isra itu kan Allah mengingatkan kepada kita, wa kullu insanin azannahu ta'iruhu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamah. Artinya bahwa kita ini ketika menghadap Allah itu sudah barat itu bahwa amal yang kita di dunia itu dikerjakan, itu apa dikerjakan, tercatat semua. Maka kalau kita perhatikan orang meninggal, kenapa meninggal? Itu kalian tahu apa namanya? Itu anak gedang itu sini. Nek anak kering loh, boom, kan? Nah anak gedang apa? Bukan pokal. Nah jadi akan kita bawa itu apa? Ya amal kita neo jawab pokal gawe nu dhisik piye gitu. Dadi ngibadahnya Allah piye? Apa ngibadahnya Allah ya kalau golek ngibadahnya liyane. Sementara kita mengatakan iya kan abdu iya kan nasta'in. Nah, ternyata pokal gawe kita, apa yang jadi amal kita dulu di dunia itu yang akan kita bawa. Maka ketika kita melayat nganter ke kuburan, ya, orang tua kita dulu itu digawani sisa, digawani gedang itu, gedang anak itu. Gue ngiri, lihat kan dulu yang akan mengikuti kepada jenazah itu si fulan yang sekarang meninggal itu hanya amalnya saja, hanya amalnya. Harta enggak, nanti kembali. Kemudian keluarga nanti kembali, maka hanya amal saja. Oleh karenanya kita disuruh beramal yang baik. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, surah An-Nahl ayat-ayat ke 97 itu. Nah, terus itu kok pakai beras dicampur kunir itu dengan uang kerincing itu. Itu juga mengingatkan bagi kita sebenarnya, mengingatkan supaya kita ini banyak-banyak menyisihkan harta kita
untuk bekal masa depan. Sebab kalau kita ini dengan harta kita punya hanya kita untuk memenuhi kebutuhan makan, untuk bersenang-senang di dunia, akhirnya kita tidak akan dapat apa-apa nanti di akhirat. Tadi pagi kita mendengarkan ceramah wartawan yang bulan, beliau kan menyampaikan bahwa harta yang kita punya itu yang kita makan nanti jadinya buah seperti itu. Kemudian yang kita pakai untuk ini nanti jadinya apa? Aus ya, aus. Nah yang jadi yang kita bawa itu, maka kita sisihkan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, surahnya surah Ad-Dariyat, ya, surah Ad-Dariyat, ayat yang ke 15 sampai 19 nanti bisa dicek. Allah menyatakan, Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhirina ma atam rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari yastaghfirun. Nah ini wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Nah cuma kesalahannya itu di dalam memahami tentang wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum kok dadak beras karo duit ini disebar di jalan. Itu yang mengingatkan, mumpung kita ini masih diberi kesempatan punya harta yang punya kelebihan, Allah tuh memerintahkannya tidak semua kok. Min amwalihim, dari sebagian harta. Wa fi amwalihim, harta yang diberikan oleh Allah itu sebagian lisai wal mahrum, untuk orang yang meminta-minta dan juga orang yang tidak mau meminta-minta tapi sebenarnya memerlukan sekali. Lagi-lagi aman. Ya, jadi kalau ada yang meninggal dan dibawakan itu, nggak usah kita kupas jauh-jauh, itu sebenarnya untuk mengingatkan sanepol, sanepol buat kita. Loh sekarang si fulan sudah meninggal, ternyata meninggal itu masya Allah jalannya macam-macam. Ya. Ada yang tadi malamnya masih bisa bertemu dengan teman karena detolannya, tahu-tahu pagi masih rumah sakit dan lalu singkat telah dipanggil oleh Allah. Ada yang selesai subuhan kemudian mau berangkat nengok pekarangan di desa sana, naik mobil begitu, mau turun dari mobil melorot, ya tahu-tahu meninggal. Saja mudah. Jadi proses kematian itu mudah. Oleh karenanya sebagai penutup, kita lihat firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayatnya 254. Ini kita biasanya kalau baca itu ayat kursinya, ya, ayat kursinya. Allahumma la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Tapi coba baca ayat yang sebelumnya Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna hum dzalimun. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rizki, sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada jual beli lagi. Jual beli lagi berarti kita berbicara tentang keuntungan. Tidak ada lagi persahabatan yang akrab. Jadi kalau kita ini di dunia masih bisa saling menolong, ya, masih bisa saling menolong. Si fulan ternyata hari ini tidak punya bahan makan, ya, kebutuhan pokok sehari-hari masih ada kekurangan, masih bisa yang lain masih bisa. Tetapi nanti di hadapan Allah sudah nggak bisa teman yang bisa membantu. Ya, kemudian dan tidak ada lagi syafaat. Ya, syafaat. Jadi kalau kita bicara syafaat itu boleh jadi gini. Kalau orang main apa itu? Remi ya. Trufnya itu sudah nggak ada. Nah, oleh karenanya
masih hidup, diingatkan tadi ketika kita melayat, diingatkan dengan adanya pohon pisang, pokal gawini apa misih, ya. Kemudian juga beras tambah uang kain kelinci itu disebar itu, ya, itu sebenarnya juga mengingatkan kepada kita supaya kita bisa mengambil pelajaran ketika kita ini masih hidup, sisihkan harta kita untuk as-sa'il wal mahrum, atau hal yang kita dapatkan dari Allah sebagai amanah, kita laksanakan sebagaimana perintah Allah. Ya, ini yang bisa kita pahami sekilas, ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang di dalam melaksanakan kehidupan ini mendapatkan bimbingan dari Allah SWT, dan setiap mengambil atau melihat suatu peristiwa kita akan melihat apa sih sebenarnya dibalik itu sebenarnya. Jadi tidak sekedar oh ya, itu sebenarnya untuk mengingatkan. Nah, tapi kalau kita sudah tahu ya nggak usah. Jadi memang kalau itu sebagai persyaratan untuk orang meninggal harus pakai pohon pisang, pakai berarti sebat, berarti seluruh orang meninggal harus seperti itu, tidak. Artinya dalam Islam tidak ada ajaran itu gitu. Tapi mendapatkan hikmah pelajaran yang bisa kita baca. Gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa